Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviana Permatasari dari Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, Prodi Ilmu Komunikasi, dan saya tergabung dengan kelompok 12 yakni Staratilo. Untuk melengkapi salah satu tugas dari PKKMB Sakera 2024 yakni Trunojoyo Muda Bersuara, maka saya akan berorasi dengan mengusung tema implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau biasa kita sebut UKT. Baik, mungkin tugas ini sengaja diciptakan untuk mengebrak mental dan keberanian mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura dalam menyuarakan isi hati dan keadilan. Maka saya pun berterima kasih jika benar adanya begitu. Memang benar seperti yang kita lihat, selain dalam dunia pekerjaan yang masih tergolong susah, maka ternyata suatu dasar dari berjalannya suatu bangsa yakni pendidikan juga tengah mengalami kesulitan. Dalam hal apa? Salah satunya adalah dalam hal pembayaran uang kuliah tunggal. Mari kita lihat lebih dahulu beberapa kasus orang-orang yang gagal kuliah oleh karena biaya yang tinggi dan tidak tepat sasaran. Mereka adalah salah dari ratusan atau bahkan ribuan anak yang gagal kuliah. Mari kita bayangkan bagaimana perasaan seorang anak yang memiliki gumpalan harapan yang kita tak tahu sejak kapan ia rakit sendiri. Kita pun tak tahu sebanyak apa alasan yang membuat mereka ingin memakai alma mater kampus, lalu ingin menekuni jurusan yang ia dambakan, dan bagaimana angan-angannya untuk bisa menjadi seorang sarjana. Entah itu karena mereka terdorong keinginan untuk mengubah nasib keluarganya, atau ingin merasakan kehidupan yang lebih layak, atau pekerjaan yang tepat dengan gajinya ia bisa meraih gaji yang tinggi, sehingga ia bisa meraih apa yang ia inginkan sedikit kecil namun belum mampu. Ataupun adanya rasa dendam akan hinaan orang sekitar yang dilempar kepada keluarganya oleh suatu alasan yakni adanya ketimpangan sosial. Mungkin sebelumnya mereka mengira ia tak akan disepersulit ini untuk meraih impiannya. Namun siapa sangka kenyataan mendorong mereka ke jurang keputusasaan. Bagaimana mungkin seorang anak yang dihidupi orang tuanya dengan gaji yang biasanya hanya cukup untuk kebutuhan pokoknya saja, tiba-tiba mendapat UKT yang lebih dari gaji mereka? Apakah tidak ada wawancara, seleksi, atau pertimbangan? Bukankah itu seharusnya ada? Saya sempat membaca beberapa artikel yang bahwa beberapa tokoh penting mengatakan bahwa seharusnya tidak ada yang gagal kuliah karena UKT. Lantas, kenapa sangat bertimpangan begini? Bukankah negara kita sudah lengkap semua sistem pemerintahannya, badan pengurus pendidikan, keamanan, keadilan, dan semua kan sudah ada? Kenapa semua masih bisa terjadi? Saya tak tahu dari sebelah mananya yang salah. Kalaupun ada suatu kampus yang melakukan kebijakan di luar peraturan yang dibuat oleh badan-badan pendidikan, kenapa harus mahasiswa demo bisa hingga berminggu-minggu, begitu sengsara dibuatnya, hingga diancam akan di-drop out? Ada, seperti itu. Di mana semua pemerintahan yang sudah semestinya melakukan tugasnya, yang sempat mengatakan sumpah-sumpah atau janji-janji akan menjalankan tugasnya ataupun kewajibannya sejujur-jujurnya dan sebaik-baiknya? Mereka yang mengatakan akan mengayomi rakyat dengan seluruh jiwa raganya, di mana mereka? Saya, bahkan atau kami bingung harus bergantung kepada siapa jika Kemendikbud sendiri mengatakan bahwa kuliah dianggap tersier. Kita dasarkan sebagai untuk kemudian sebenarnya ini tanggungan biaya yang harus dipenuhi agar penyelenggaraan pendidikan itu memenuhi standar mutu. Tetapi dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education, jadi bukan wajib belajar. Dikatakan tahun ini UKT tidak jadi dilonjakkan, harus kata tahun ini bukan dihapuskan tentang lonjakan UKT, yang berarti menandakan bahwa angkatan selanjutnya pun akan mengalami permasalahan yang sama dengan adanya UKT yang melonjak, dan pasti ada mahasiswa yang demo dan ada lagi kericuhan, kesengsaraan yang akan terjadi lagi seperti halnya tahun-tahun kemarin. Kalau terus-menerus begini, lantas bagaimana nasib keluarga mereka yang putra-putrinya menginginkan fasilitas pendukung pendidikannya harus dibuat susah? Yang tak ada ladang, tambang, peternakan, ataupun gaji yang tinggi. Apakah kehidupan sengsara mereka akan dilanjutkan begitu saja? Oh, apa kalian percaya?
dengan kata-kata kaya tak harus dengan kuliah. Kita lihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang sekarang mengisyaratkan minimal S1, harus berpengalaman bekerja minimal berapa tahun, sekian, yang dalam CV-nya harus padat prestasi, pengalaman, dan lain-lain. Oh, mungkin ada pekerjaan yang mengisyaratkan minimal hanya SMA ataupun SMP, namun gajinya. Lantas berapa lama keluarga tersebut bisa meraih keinginan mereka untuk kaya, atau hanya sekedar untuk merubah nasibnya sehingga ekonominya stabil? Semakin banyak keluarga yang memiliki kesulitan jalan dalam merubah nasibnya, semakin banyak anak yang tak memiliki ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan globalisasi masa kini, semakin banyak juga anak yang kesulitan mengatur attitude, yang mana attitude dasarnya adalah dari isi kepala. Maka dengan begitu saya semakin besar tanda tanya dalam kepala saya tentang suatu hal, yakni jadikah harapan menuju Indonesia emas tersebut yang sempat dinaung-naungkan begitu besar bisa terwujudkan. Maka saya harap dengan ini dasar dari suatu berjalannya suatu negara, yakni pendidikan, bisa dipermudah. Ribuan nyawa di sini berharap memiliki nasib yang betul-betul layak, memiliki ekonomi yang stabil, memiliki kemampuan mengikuti globalisasi dan lain sebagainya. Saya memiliki angan jika pendidikan dipermudah, jika keadilan diperkuat, dan rasa egois berhasil dirubuhkan, mungkin Indonesia emas bisa akan terwujud. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.